Shalom untuk kita semua, terlebih untuk adik-adik sekolah minggu. Kita akan memulai ibadah Natal kita, walaupun ibadah kita hanya dari virtual, tapi itu tidak mengurangi semangat kita ya dalam memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita satukan pikiran kita satukan hati kita berdoa, kita bersatu di sejenak. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya di atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita, lagu Hai Dunia Gembiralah. Bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa, terima kasih karena sampai detik ini Kamu selalu menyertai kami. Bapa, berkatilah kami semua Bapa, walaupun kami melakukan ibadah Natal secara virtual, tetapi biarkanlah Bapa kami tetap memandang kepadamu Bapa. Biarlah semangat kami terus ada Bapa. Kiranya kami tetap mengetahui bahwa hari Natal telah tiba, bahwa Juru Selamat kami telah datang untuk menyelamatkan kami semua. Bapa, berkatilah ibadah kami hingga akhir, berkatilah selalu ibadah kami dan sertai kami selalu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan liturgi yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu kita. Tuhan Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semua ciptaan tunduk dan memuji Tuhan, karena kemahakuasaannya di atas kekuatan ciptaannya. Sungguh indah dan ajaiblah karya ciptaannya. Allah telah berkarya hari demi hari, sehingga semua ciptaannya menjadi indah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Terpujilah Dia sepanjang masa. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya dan memeliharanya. Tetapi manusia telah lupa dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Semua itu adalah akibat kelalaian manusia itu sendiri. Sungguh manusia itu telah mau dikuasai oleh iblis. Ternyata apa yang diberikan Allah kepada manusia telah disalahgunakan oleh manusia. Manusia merasa menjadi orang yang maha kuasa sehingga dunia kini penuh dengan kerusuhan.
Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia itu dari bebannya. Gembiralah hai umat manusia, bersukacitalah sebab Mesias yang dinantikan telah lahir di kandang domba, tempat yang hina namun membawa kemuliaan bagi manusia. Terpujilah Tuhan, Bapa Yesus Kristus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus bertambah besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus juga ingin supaya manusia itu dikasihi oleh Allah sama seperti Dia yang dikasihi Allah. Untuk itu, Yesus mengajarkan sebuah doa yang begitu indah. Namun, dalam situasi saat ini, manusia sudah banyak tidak lagi memahami doa ini secara mendalam. Lihat manusia justru menghina orang yang sungguh-sungguh mengucapkan dan memahami doa itu. Yesus juga memberikan berita sukacita kepada seluruh orang yang mendengarnya, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah tiba di dalam dirinya. Yesus memberikan ajaran dalam khotbahnya, khotbah yang begitu indah yang memberikan jaminan kepada orang-orang yang mendengarnya. Amin. Baiklah, tiba saatnya kita untuk menyalakan lilin kita. Kami undang untuk penyalaan lilin yang pertama, Panitia Natal Umum Bapak Alase, Pimpinan Gereja Bapak Pendeta Otampu Bolon, untuk pengkhotbah kita Teacher JJ, untuk Bapak Majelis Pak Leader, untuk Ibu PWMI Ibu Novi Sareni, untuk Ketua P3MI kita Intan Deora Setika Sitorus, dan untuk mewakili sekolah minggu tari, kita menyalakan lilin sambil menyanyikan lagu Malam Kudus. Sunyi senyap.
masih pada berdiri kan nih? Kita mau mendengarkan nih lagu persembahan pujian dari teman-temannya yang mewakili dari sekolah minggu. Kita dengarkan dulu ya. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Indahnya hari Natal, shalalalalala, sambutlah Sang Raja, shalalalalala, sukacita berlimpah, menyambut Yesus Raja segala raja. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Lalalalalalala, indahnya hari Natal, shalalalalala, sambutlah Sang Raja, shalalalalala, sukacita berlimpah, menyambut Yesus Raja segala raja. Shalalalalala, indahnya hari Natal, shalalalalala, sambutlah Sang Raja, shalalalalala, sukacita berlimpah, menyambut Yesus Raja segala raja. Menyambut Yesus Raja segala raja. Menyambut Yesus Raja segala raja. Adik-adik yang terkasih, sekarang yang sedang mengikuti ibadah perayaan Natal di rumah masing-masing, tahun ini kita akan mendengarkan atau bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema menjadi anak yang setia. Nah, menjadi anak yang setia, kenapa sih harus menggunakan tema ini? Kenapa tidak menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh? Kenapa? Karena kalau misalnya sudah setia, maka semua akan terkandung di dalamnya. Taat, patuh, dan apapun itu yang menyangkut kebenaran dan juga kesetiaan kepada Allah dan juga sesama. Adik-adik yang terkasih, Natal kita tahun ini temanya menjadi anak yang setia. Jadi firman Tuhan kita hari ini atau tahun ini di Natal sekolah minggu kita juga tentunya berkaitan dengan menjadi anak yang setia. Nah, firman Tuhan yang sesuai dengan tema kita itu teacher akan bagikan dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya ya. Jangan hitung sampai 3, kita harus buka 1, 2, 3. Oke, Teacher percaya semua sudah buka Alkitab. Teacher akan baca beberapa ayat saja, tidak semuanya, karena ini ayatnya lumayan panjang ya. Kejadian pasal 22
22 ayat 11 hingga ayat 14. Begini firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung akan disediakan. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita belajar dari dua tokoh Alkitab yang terkenal dalam perjanjian. Ia adalah Abraham, Ishak. Nah, Abraham itu adalah ayah dari Ishak, dan Ishak sudah pasti anak daripada Abraham. Siapa Abraham itu? Adik-adik yang terkasih yang di rumah, kalau misalnya tidak lupa, pasti sering nih dikasih tahu di ibadah sekolah minggu. Abraham itu adalah bapak orang beriman. Ia disebut bapak orang beriman karena perjalanan hidupnya yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Abraham sendiri, ya, adik-adik yang terkasih, seperti yang kita tahu bahwa di masa tuanya ia belum dikaruniai anak pada waktu itu. Hingga akhirnya di umurnya yang ke-100 tahun, istrinya Sarah pun melahirkan yang namanya Ishak. Tentu adik-adik merasakan ya bagaimana penantian mereka berdua akan seorang anak. Tetapi akhirnya Tuhan menjawab kerinduan mereka dan melahirkan, dan itulah kenapa Ishak pun ada di tengah-tengah keluarga mereka. Sampai pada suatu waktu Allah memanggil Abraham. Allah ingin menguji kepercayaan seorang Abraham. Allah ingin menguji kesetiaan seorang Abraham. Allah menginginkan Abraham mengorbankan Ishak, anaknya. Adik-adik yang terkasih, coba kalian pikirkan ya. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah, perasaan seorang Abraham jika anaknya harus dikorbankan, dijadikan sebagai kurban yang biasanya itu sapi, lembu, tiba-tiba seorang anak manusia dikorbankan. Bisa adik-adik bayangkan ya bagaimana hancurnya hati seorang Abraham pada waktu itu. Nah, tetapi adik-adik yang terkasih, tanpa membantah, Abraham langsung melakukan apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Ia langsung membawa Ishak ke salah satu gunung yang ditentukan oleh Allah kepadanya. Ya, dan apa yang dilakukan Ishak? Sebagai seorang anak, ya, Ishak menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak mengeluh, ia pun mengikuti ayahnya ke gunung yang ditentukan oleh Allah. Mereka berjalan hingga akhirnya mereka sampai di sana. Ya, si Abraham pun membalingkan si Ishak ke sebuah batu. Di situ, ketika hendak menyembelih Ishak, coba adik-adik lihat gambarnya di sini ya. Sini ada gambarnya. Ketika hendak menyembelih Ishak, Allah berkata, "Jangan kau bunuh anak itu." Wes, langsung ada suara, "Jangan kau bunuh anak itu," kata Allah seperti itu. Coba ya kita lihat di ayat 12. Apa kata firman Tuhan? Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Adik-adik terkasih, bisa gak sih kalian bayangkan Ishak pada waktu itu yang gak tahu apa-apa, seorang anak gitu ya. Bisa aja dia bantah, "Loh, kok aku dibawa ke sini? Loh, kok aku mau disembelih? Kok ayah bawa pisau?" Bisa aja seperti itu. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Ishak? Ia menuruti ayahnya, dia tidak membantah sekalipun. Dia setia. Ternyata si Ishak ini telah mewarisi kesetiaan, mewarisi iman daripada Abraham. Nah, adik-adik yang terkasih sekarang di rumah, sekarang teacher tanya, kalian sudah setia belum sama Tuhan? Kalian menuruti perkataan orang tua belum sampai sekarang ini?
Coba renungkan masing-masing ya. Apakah ada sampai sekarang anak yang seperti ini? Yang suka melawan orang tua, suka bicara keras. Atau mungkin ada yang seperti ini, ya, yang suka berbuat jahat terhadap orang lain. Adakah yang seperti itu? Itu tidak menunjukkan sifat-sifat Allah. Itu tidak menunjukkan warisan-warisan iman yang ditunjukkan oleh Abraham dan juga Ishak. Tidak setia, tidak berbuat baik, ya, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, hal-hal seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Jadi adik-adik, melalui Natal kita tahun ini atau melalui tema kita menjadi anak yang setia, kita belajar bahwa kita harus setia kepada Allah. Melalui apa? Salah satu contohnya apa? Ya, setia melihat tayangan YouTube kita sekolah minggu, setia melihat firman Tuhan setiap hari Minggu, setia terhadap perkataan-perkataan atau firman Allah. Salah satunya mendengarkan orang tua. Orang tua itu tangan kanannya Allah, ya. Dari orang tua kita belajar banyak hal. Jadi sekarang ini adik-adik yang terkasih, setialah, setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, ya, supaya baik budi kita, ya, supaya kehidupan kita menjadi baik. Karena sekarang ini di pandemik yang sangat menakutkan ini, ya, sudah banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak setia kepada Allah. Sudah banyak yang lebih peduli sama games terus, coba kayak gini nih, sampai matanya hitam-hitam, sampai matanya tengah-tengah cuma gara-gara game. Atau mungkin ada nih yang suka melawan orang tuanya gara-gara dia nggak mau melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Padahal itu baik. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi adik-adik terkasih, mulai dari kecil kita harus belajar untuk setia terhadap perkara-perkara kecil supaya kita dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi adik-adik yang terkasih semua yang di rumah, semoga dengan Natal ini kita semua bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang luar biasa, menjadi anak-anak yang setia kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan kita untuk Natal ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang beriman seperti leluhur kami, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang Abraham dan juga Ishak. Kiranya Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemi sekarang ini, kesetiaan kami boleh terus terasa, kesetiaan kami boleh terus teruji, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita aminkan ya khotbah yang dibawakan oleh Teacher JJ tadi. Apa sih tadi yang dibawakan oleh Teacher JJ tentang apa? Menjadi anak yang setia. Seperti siapa? Seperti Abraham dan juga Ishak. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar pujian dari sekolah minggu. Jadi kita sudah mendengar khotbah juga dari Teacher JJ. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mendengarkan persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu atau dari tante-tante sekolah minggunya.
angkat lagi lagu pujian kita naikkan lagu pujian kita yang berjudul Dari Pulau dan Benua. Kita menyanyikan lagunya dengan tetap semangat, kita masih berdiri, tetap semangat walaupun ini hanya ibadah perempuan. Tapi kita tidak boleh sesuai ya adik-adik yang di rumah. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua demi nama penebus. Muliakan kita nyanyikan tinggi-tinggi dalam surga Tuhan yang Bapa. Tuhan yang Sampai pujian kita. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Kita nyanyikan lagi tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Kita akan menutup ibadah Natal kita. Kita akan doa Bapa kami, doksologi dan doa berkat serta amin 3 kali. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.